Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Mulk. Sekarang ini pada ayat yang ke-27. Sudah dijelaskan pada ayat yang sebelumnya tentang orang-orang yang diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguhkan azab buat mereka. Allah tidak timpakan kepada mereka di atas dunia ini. Padahal jika Allah mahu, Allah akan timpakan kepada mereka. Sebagaimana Allah pernah timpakan kepada orang-orang yang durhaka sebelum mereka. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, di akhirat kelak, mereka tidak akan bisa terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ketika mereka melihat azab itu di depan mata kepala mereka sendiri, mereka takutnya luar biasa. Wajah mereka berubah menjadi muram. Hal ini karena mereka menyadari sudah tidak ada lagi tempat untuk menyelamatkan diri, untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang bisa mereka handalkan. Harta tidak bisa dihandalkan. Anak-anak juga, kaum kerabat, apalagi juga kedudukan yang selama hari ini mereka miliki juga tidak bisa menolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Allah terangkan di dalam surah Abasa, Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan mereka masing-masing. Bahkan, saudara-saudara sekalian, betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Mereka ingin menebusnya dengan orang-orang yang paling dekat sekali dengan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surah yang lain. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu, orang kafir ingin menebus azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, dengan istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dengan keluarga besarnya yang selama hari ini melindunginya. Wa man fil ardi jami'a thumma yunjih. Bahkan kalau bisa ditebus azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, mereka akan lakukan. Sehingga mereka bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, apakah hal itu bisa mereka lakukan? Allah mengatakan pada ayat berikutnya, kalla, sungguh itu tidak pernah akan bisa mereka lakukan. Saudara-saudara sekalian, harta dan kedudukan juga tidak ada gunanya.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Haqqah, "Ma aghna 'anni maliyah." Ketika itu mereka mengatakan, hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku lagi. Halaka 'anni sultaniyah, juga kekuasaanku sudah hilang, tidak bisa menolongku. Kemudian saudara-saudara sekalian, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menyiksa orang tersebut. Allah mengatakan, "Khuzuhu faghulluh." Tangkap orang itu, belenggu lehernya dan tangannya. "Tsummal jahima salluh." Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. "Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh." Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un." Inilah dia azab yang dulu sudah dijanjikan Allah kepada kamu. Inilah dia azab yang dulu kalian minta. Saudara-saudara sekalian, betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Baik saudara-saudara sekalian, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Pelajarannya adalah, yang pertama, jika orang itu kufur, ingkar, dan buat maksiat, selagi dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menanggung akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan di atas dunia ini di akhirat kelak. Dia tidak akan pernah terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah, di akhirat kelak tidak ada gunanya harta, keluarga, kedudukan, jika orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.